Hai semuanya, kalau belakangan ini kalian sering merasa capek tanpa tahu kenapa, mungkin bukan tubuh yang minta libur, tapi batin yang sudah terlalu lama dipaksa jalan. Kita hidup di zaman di mana capek sering dianggap wajar, bahkan dibanggakan. Bangun pagi sudah lelah, siang mengantuk, malam sulit tidur, lalu besoknya diulang lagi dengan pola yang sama. Banyak dari kita yang mengira ini cuma soal kurang tidur atau kurang kopi, padahal ada sesuatu yang lebih dalam sedang memberi sinyal pelan-pelan. Tanda kamu butuh istirahat seringkali tidak datang dalam bentuk tubuh rebah dan mata terpejam, tapi lewat perasaan mudah kesal, pikiran yang terasa penuh, dan hati yang entah kenapa kosong. Kita masih bisa tertawa, masih bisa bekerja, masih bisa bercakap-cakap, tapi rasanya semua dilakukan dengan tenaga sisa. Bahkan hal-hal kecil terasa berat, dan hal-hal yang dulu menyenangkan kini terasa biasa saja. Di titik ini kita sering menyangkal. Kita bilang ke diri sendiri bahwa semua orang juga capek, bahwa ini cuma fase, bahwa nanti juga terbiasa. Padahal tubuh dan pikiran tidak pernah berbohong. Mereka hanya bicara dengan bahasa yang sering kita abaikan. Ketika bangun tidur tidak lagi terasa segar meski jam tidur cukup, ketika hari libur malah diisi dengan rasa cemas, atau ketika akhir pekan tidak benar-benar memberi rasa pulih, itu bukan tanda malas, tapi tanda kelelahan yang menumpuk. Kita terbiasa menunda istirahat dengan alasan tanggung jawab, target, dan ekspektasi. Seolah berhenti sebentar berarti kalah. Padahal, terus memaksa diri tanpa jeda justru membuat kita pelan-pelan kehilangan arah. Kita mungkin masih bergerak, tapi tidak lagi benar-benar hadir dalam apa yang dijalani. Pikiran sering melayang, fokus mudah buyar, dan emosi naik turun tanpa sebab jelas. Kalian semua mungkin pernah merasa tiba-tiba ingin menjauh dari semua orang, bukan karena benci, tapi karena lelah harus terus terlihat baik-baik saja. Ada keinginan diam, menepi, dan tidak menjelaskan apapun ke siapapun. Itu bukan sikap antisosial, melainkan alarm bahwa energi batin sudah menipis. Sayangnya kita hidup di budaya yang jarang memberi ruang untuk jeda. Kita diajarkan untuk kuat, tahan banting, dan terus melaju, tapi jarang diajarkan kapan harus berhenti. Akibatnya, banyak dari kita baru benar-benar istirahat ketika tubuh sudah sakit atau pikiran sudah meledak. Padahal, tanda-tandanya sudah lama muncul dalam bentuk hal-hal kecil yang sering diremehkan. Salah satu tanda paling harus bahwa kita butuh istirahat adalah ketika emosi jadi lebih sensitif dari biasanya. Hal sepele bisa terasa menyebalkan, komentar kecil bisa menusuk, dan kesalahan kecil bisa membuat kita menyalahkan diri sendiri berlebihan. Kita mungkin tidak sadar bahwa ini bukan karena kita menjadi orang yang pemarah, tapi karena cadangan energi emosional sudah habis. Ketika lelah, kemampuan kita untuk bersabar menurun drastis. Kita jadi lebih reaktif, bukan karena ingin, tapi karena sistem pertahanan diri sedang kewalahan. Tanda lainnya adalah pikiran yang terus berputar, bahkan saat tubuh sedang diam. Kalian mungkin berbaring di tempat tidur, tapi kepala tidak berhenti memikirkan hal-hal yang belum selesai, yang sudah terjadi, atau bahkan yang belum tentu akan terjadi. Ini bukan tanda produktif, melainkan tanda otak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk bernafas. Kita sering mengira istirahat itu hanya soal tidur, padahal pikiran juga butuh jeda dari tuntutan untuk terus memproses, menganalisis, dan mengkhawatirkan. Ada juga tanda ketika kita mulai kehilangan rasa antusias terhadap hal-hal yang dulu bermakna. Aktivitas yang dulu bikin semangat kini terasa seperti beban tambahan. Kita masih melakukannya, tapi tanpa rasa. Ini bukan berarti kita kehilangan minat selamanya, tapi mungkin karena kita terlalu lama memaksa diri tanpa memberi ruang pemulihan. Bahkan rasa hampa yang muncul tiba-tiba bisa jadi sinyal bahwa kita sudah terlalu lama mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kita terbiasa mengisi waktu dengan kewajiban, sampai lupa rasanya sekadar ada tanpa tuntutan. Di sisi lain, ada juga tanda fisik yang sering tidak disadari, seperti sakit kepala yang datang dan pergi, otot terasa tegang tanpa sebab jelas, atau badan mudah lelah meski tidak banyak bergerak. Tubuh menyimpan cerita dari apa yang kita tekan, dan ketika cerita itu terlalu berat,
tubuh akan berbicara dengan caranya sendiri. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kelelahan bukan kelemahan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa kita sudah terlalu lama memberi tanpa mengisi ulang. Masalahnya, banyak dari kita merasa bersalah saat ingin istirahat. Ada suara di kepala yang bilang bahwa kita belum pantas berhenti, bahwa masih ada orang lain yang lebih capek, atau bahwa istirahat itu hanya untuk mereka yang sudah selesai dengan semua urusan. Padahal, istirahat bukan hadiah di akhir perjalanan, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri. Tanpa istirahat, kita bukan hanya kelelahan, tapi juga kehilangan kejernihan dalam mengambil keputusan. Kita jadi mudah salah paham, mudah menyesal, dan mudah merasa hidup ini berat. Kalian semua mungkin pernah berada di fase di mana ingin libur dari hidup, bukan karena ingin menyerah, tapi karena ingin bernafas tanpa tekanan. Keinginan itu sering disalahartikan sebagai tanda lemah, padahal justru tanda kesadaran bahwa ada batas yang perlu dihormati. Kita bukan mesin yang bisa terus dipacu tanpa perawatan. Kita manusia dengan emosi, pikiran, dan kebutuhan yang saling terhubung. Ketika satu bagian diabaikan, bagian lain ikut terdampak. Istirahat juga tidak selalu berarti berhenti total. Kadang, istirahat berarti mengurangi beban, menurunkan ekspektasi, atau memberi izin pada diri sendiri untuk tidak sempurna hari ini. Istirahat bisa sesederhana mematikan notifikasi, menunda balasan pesan, atau duduk diam tanpa tujuan. Tapi karena kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa sibuk dan produktif kita, hal-hal sederhana ini terasa sulit dilakukan. Kita takut ketinggalan, takut dianggap malas, takut mengecewakan. Padahal ketika kita terus mengabaikan kebutuhan istirahat, yang kita kecewakan pertama kali adalah diri sendiri. Kelelahan yang tidak ditangani bukan hilang, tapi menumpuk, lalu muncul dalam bentuk yang lebih berat. Bisa berupa burnout, bisa berupa rasa putus asa, atau bisa berupa hilangnya makna dalam apapun yang dijalani. Maka mengenali tanda butuh istirahat bukanlah kemewahan, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Pada akhirnya istirahat bukan tentang lari dari tanggung jawab, tapi tentang kembali ke diri sendiri dengan kondisi yang lebih utuh. Kita tidak perlu menunggu sampai benar-benar hancur untuk berhenti sejenak. Kalian semua berhak merasa lelah, dan kalian semua juga berhak untuk pulih. Mengakui bahwa kita butuh istirahat bukan berarti menyerah, tapi justru bentuk keberanian untuk jujur pada kondisi diri. Hidup bukan lomba siapa yang paling kuat menahan capek, tapi perjalanan panjang yang butuh ritme. Ada waktu untuk bergerak cepat, ada waktu untuk melambat. Ketika kita berani mendengar sinyal-sinyal kecil dari tubuh dan pikiran, kita sedang belajar menghargai diri sendiri. Istirahat memberi kita kesempatan untuk merapikan pikiran, menenangkan emosi, dan mengingat kembali apa yang sebenarnya penting. Dari sana, kita bisa melangkah lagi, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kesadaran. Jadi kalau hari ini kalian merasa tidak seperti biasanya, merasa lelah tanpa alasan jelas, atau merasa ingin diam lebih lama, mungkin itu bukan masalah yang harus diperbaiki, tapi pesan yang perlu didengar. Pesan bahwa sudah waktunya memberi ruang, memberi jeda, dan memberi izin pada diri sendiri untuk beristirahat. Seringkali kita baru menyadari betapa lelahnya diri ketika semuanya terasa hambar. Bukan sedih yang dramatis, bukan juga marah yang meledak-ledak, tapi datar yang panjang dan membosankan. Hari-hari berjalan seperti rutinitas tanpa rasa, dan kita menjalaninya dengan otopilot. Bangun, beraktivitas, pulang, tidur, lalu mengulang tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Di fase ini, banyak dari kita mengira hidup sedang baik-baik saja, karena tidak ada masalah besar yang terjadi. Padahal, justru ketenangan palsu inilah yang sering menjadi tanda kelelahan paling dalam. Kita tidak lagi bereaksi karena sudah terlalu capek untuk merasakan apapun. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana tidak tahu harus mengeluh tentang apa, tapi juga tidak bisa bilang bahwa hidup terasa menyenangkan. Perasaan ini sering muncul ketika kita terlalu lama mengabaikan kebutuhan diri, terlalu sering mendahulukan tuntutan luar, dan terlalu jarang bertanya apa yang sebenarnya kita butuhkan. Istirahat di sini bukan sekedar memejamkan mata, tapi memulihkan koneksi dengan diri sendiri yang perlahan terputus. Kelelahan juga sering menyamar sebagai kebingungan arah. Kita mulai mempertanyakan pilihan hidup, tujuan, bahkan kemampuan diri. Bukan karena semuanya salah,
tapi karena energi untuk melihatnya dengan jernih sudah habis. Pikiran yang lelah cenderung melihat segala sesuatu dari sisi paling berat. Masalah kecil terasa seperti gunung, dan masa depan terlihat suram tanpa alasan jelas. Ini bukan realitas yang objektif, tapi lensa yang buram karena kelelahan. Sayangnya, kita sering menanggapi kondisi ini dengan memaksa diri lebih keras, berharap hasil yang lebih baik akan mengusir rasa lelah. Kita menambah jam kerja, menambah aktivitas, menambah distraksi. Padahal yang dibutuhkan justru pengurangan. Ketika tubuh dan pikiran meminta istirahat, memaksanya terus bergerak hanya akan memperdalam jurang kelelahan itu sendiri. Ada kalanya yang paling produktif justru adalah berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengembalikan keseimbangan. Kalian semua tidak diciptakan untuk terus kuat setiap waktu. Ada fase rapuh yang perlu diakui, bukan ditutup-tutupi. Dengan mengakui kelelahan, kita memberi ruang bagi pemulihan untuk terjadi secara alami. Istirahat juga sering ditunda karena kita takut menghadapi keheningan. Saat semua aktivitas berhenti, suara pikiran justru terdengar lebih jelas. Ada kegelisahan yang muncul, ada pertanyaan yang selama ini ditunda, ada emosi yang belum sempat diproses. Banyak dari kita memilih tetap sibuk bukan karena cinta pada kesibukan, tapi karena takut berhadapan dengan diri sendiri. Padahal keheningan bukan musuh, melainkan pintu masuk untuk memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Ketika kita berani diam, kita mulai menyadari bahwa lelah bukan hanya berasal dari aktivitas fisik, tapi juga dari beban emosional yang dipendam terlalu lama. Menahan perasaan, berpura-pura kuat, dan terus tersenyum saat hati tidak sejalan, semuanya menguras energi secara perlahan. Tubuh mungkin masih sanggup bergerak, tapi batin sudah tertinggal jauh di belakang. Disinilah istirahat emosional menjadi sama pentingnya dengan istirahat fisik. Memberi izin pada diri untuk merasa, tanpa harus segera memperbaiki atau menjelaskan, adalah bentuk istirahat yang sering diremehkan. Kalian semua berhak merasa bingung, lelah, dan tidak tahu harus kemana, tanpa harus merasa bersalah. Hidup tidak selalu menuntut jawaban cepat. Ada fase di mana pertanyaan dibiarkan menggantung, sambil kita memulihkan diri. Ironisnya, justru ketika kita berhenti mencari solusi dengan tergesa-gesa, kejelasan perlahan muncul dengan sendirinya. Pikiran yang tenang lebih mampu melihat jalan, dibanding pikiran yang dipaksa terus berlari. Maka istirahat bukan jeda yang sia-sia, melainkan proses pengendapan agar kita bisa melangkah dengan arah yang lebih tepat. Ada juga tanda butuh istirahat ketika hubungan dengan orang lain mulai terasa berat. Kita jadi mudah menarik diri, malas merespons, atau merasa interaksi sosial sebagai kewajiban yang menguras tenaga. Bukan karena orang-orang di sekitar berubah menjadi buruk, tapi karena kapasitas kita sedang menipis. Energi sosial pun ada batasnya. Ketika batas itu terlampaui, hal yang biasanya netral bisa terasa melelahkan. Kalian semua mungkin pernah merasa bersalah karena ingin sendiri, padahal itu adalah kebutuhan yang valid. Istirahat sosial bukan berarti memutus hubungan, tapi memberi jarak agar hubungan tetap sehat. Dengan mengambil waktu untuk diri sendiri, kita justru bisa kembali hadir dengan versi yang lebih utuh. Tanpa istirahat, kita cenderung berinteraksi dengan sisa energi, yang seringkali memicu salah paham dan konflik kecil. Kita jadi mudah tersinggung, mudah defensif, dan sulit mendengarkan. Semua itu bukan cerminan karakter asli, melainkan tanda kelelahan. Menghormati kebutuhan istirahat berarti menghormati kualitas hubungan jangka panjang. Kita tidak harus selalu tersedia untuk semua orang setiap saat. Mengatur batas bukan tindakan egois, tapi bentuk perawatan diri. Ketika kita pulih, kita bisa memberi dengan lebih tulus, bukan dengan keterpaksaan. Istirahat mengajarkan kita bahwa hadir sepenuh hati jauh lebih bermakna daripada hadir terus-menerus tanpa energi. Di balik semua tanda itu, ada satu kesamaan yang sering muncul, yaitu kehilangan rasa aman dalam diri sendiri. Kita jadi sering meragukan keputusan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tertinggal. Padahal, perbandingan ini sering menguat saat kita lelah, karena pikiran mencari pembenaran atas rasa tidak nyaman. Ketika energi penuh, kita lebih mudah fokus pada perjalanan sendiri. Namun saat lelah, kita cenderung melihat pencapaian orang lain sebagai cermin kekurangan diri. Istirahat membantu kita keluar dari lingkaran ini.
Dengan memberi jarak dari arus informasi dan tuntutan eksternal, kita bisa kembali mendengar suara diri sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang bisa ditunda. Kalian semua tidak harus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan orang lain. Setiap orang punya ritme, dan ritme itu tidak selalu konstan. Ada masa cepat, ada masa lambat. Menghargai ritme sendiri adalah bentuk kedewasaan emosional. Istirahat bukan kemunduran, tapi penyesuaian. Dari sana kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk atau seberapa lelah kita terlihat, melainkan oleh seberapa jujur kita merawat diri. Ketika kita berhenti sejenak dan mengizinkan diri untuk pulih, kita sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk melangkah ke depan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita layak merasa utuh, tenang, dan hidup dengan napas yang lebih lega. Ada fase dalam hidup ketika lelah tidak lagi terasa seperti rasa capek yang jelas, tapi berubah menjadi perasaan asing yang sulit dijelaskan. Kita masih bangun pagi, masih menjalani hari, masih tertawa di waktu tertentu, tapi di balik semua itu ada perasaan berat yang terus menempel, seolah-olah hidup berjalan dengan beban tambahan yang tidak kelihatan. Kalian semua mungkin pernah merasa begini, ketika energi terasa bocor sedikit demi sedikit tanpa tahu kemana perginya. Di momen seperti ini, kita sering menyalahkan banyak hal di luar diri, pekerjaan, keadaan, orang lain, atau nasib. Padahal, seringkali akar masalahnya sederhana. Kita sudah terlalu lama tidak benar-benar berhenti. Kita terus melaju karena takut tertinggal, takut dianggap lemah, atau takut menghadapi ruang kosong dalam diri sendiri. Dunia bergerak cepat, dan kita merasa harus ikut cepat agar tidak tersisih. Akibatnya, istirahat dianggap sebagai kemewahan, bukan kebutuhan. Kita lupa bahwa kelelahan bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental dan emosional yang terakumulasi dari hari ke hari. Setiap tuntutan yang dipendam, setiap perasaan yang ditahan, setiap ekspektasi yang tidak terucap, semuanya mengendap dan membentuk kelelahan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur semalam. Istirahat yang dibutuhkan di titik ini adalah istirahat yang lebih dalam, istirahat yang memberi ruang bagi diri untuk tidak menjadi apa-apa, tidak mencapai apa-apa, dan tidak membuktikan apa-apa. Tapi justru disitulah tantangannya. Kita terbiasa mengaitkan nilai diri dengan hasil dan produktivitas. Ketika berhenti, muncul rasa bersalah yang tidak rasional. Kita merasa seolah sedang menyia-nyiakan waktu, padahal yang sedang dilakukan adalah menyelamatkan diri dari kelelahan yang lebih parah. Kalian semua perlu tahu bahwa berhenti sejenak tidak menghapus semua usaha yang sudah dilakukan. Ia justru menjaga agar usaha itu tidak runtuh di tengah jalan. Kelelahan yang diabaikan akan mencari jalannya sendiri untuk keluar, entah lewat emosi yang meledak, hubungan yang retak, atau tubuh yang tiba-tiba sakit. Maka, mendengarkan tanda-tanda awal adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Di sisi lain, kelelahan sering membuat kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen kecil. Hal-hal sederhana seperti ngobrol santai, menikmati makanan, atau sekedar duduk tanpa tujuan terasa hambar. Kita menjalani semuanya dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Ini terjadi karena pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Bahkan saat tubuh diam, pikiran tetap bekerja, memutar ulang kejadian, mengkhawatirkan masa depan, atau membandingkan diri dengan orang lain. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah setelah seharian tidak melakukan apa-apa secara fisik, tapi pikiran terasa seperti habis berlari jauh. Itulah tanda bahwa istirahat fisik saja tidak cukup. Kita butuh ruang mental untuk melepaskan kontrol, untuk tidak selalu waspada, dan untuk membiarkan pikiran melambat. Sayangnya, dunia digital membuat pikiran kita jarang mendapat kesempatan itu. Setiap jeda diisi dengan layar, setiap bosan langsung diatasi dengan distraksi. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar diam. Keheningan terasa asing dan bahkan menakutkan. Padahal, di dalam keheningan itulah pikiran bisa merapikan dirinya sendiri. Istirahat bukan berarti menghindari hidup, tapi memberi jarak agar kita bisa kembali dengan perspektif yang lebih jernih. Ketika kita terus-menerus terhubung dengan segala hal di luar diri, kita kehilangan koneksi dengan apa yang terjadi di dalam. Kelelahan pun muncul sebagai sinyal bahwa koneksi itu perlu dipulihkan. Kelelahan juga sering membuat kita bersikap keras pada diri sendiri. Kita jadi mudah menyalahkan diri atas hal-hal kecil, merasa tidak cukup baik, dan meragukan kemampuan sendiri. Pikiran menjadi kritikus yang tidak kenal ampun.
Padahal, suara itu seringkali bukan cerminan kebenaran, melainkan hasil dari energi yang sudah terkuras. Ketika lelah, kita cenderung melihat diri dari sisi paling negatif. Kita lupa pada hal-hal yang sudah berhasil dilewati dan hanya fokus pada kekurangan. Disinilah istirahat berperan penting untuk menurunkan volume suara kritis itu. Dengan energi yang pulih, kita bisa melihat diri dengan lebih adil. Kalian semua tidak harus sempurna setiap hari. Ada hari di mana cukup bertahan saja sudah merupakan pencapaian. Mengizinkan diri untuk tidak maksimal adalah bagian dari perawatan diri yang sering disalahpahami. Istirahat bukan berarti berhenti peduli, tapi peduli dengan cara yang lebih berkelanjutan. Ketika kita berhenti sejenak, kita memberi kesempatan pada diri untuk bernafas, untuk merasakan, dan untuk kembali mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang merasa hidup. Dari sana, perlahan, kita bisa menemukan ritme yang lebih manusiawi, ritme yang tidak memaksa tapi mengalir sesuai kapasitas diri. Seringkali kita berpikir bahwa istirahat harus dilakukan dalam kondisi ideal, ketika semua tugas selesai, ketika situasi sudah tenang, atau ketika tidak ada lagi yang menunggu. Padahal, kondisi ideal itu hampir tidak pernah datang. Selalu ada hal yang belum rampung, selalu ada tuntutan baru, dan selalu ada alasan untuk menunda. Akhirnya istirahat terus didorong ke belakang, sementara kelelahan terus menumpuk di depan. Kalian semua mungkin familiar dengan pola ini, menunggu waktu yang tepat untuk berhenti, tapi waktu itu tidak pernah tiba. Disinilah kita perlu mengubah cara pandang. Istirahat bukan sesuatu yang menunggu ruang kosong, tapi sesuatu yang menciptakan ruang. Dengan berhenti sejenak, kita justru membuka peluang untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih sadar. Kelelahan sering membuat kita hidup dalam mode bertahan, hanya fokus menyelesaikan hari tanpa benar-benar menikmati prosesnya. Kita melakukan banyak hal, tapi sedikit yang benar-benar terasa. Ini bukan karena hidup kehilangan warna, tapi karena mata batin kita terlalu lelah untuk melihatnya. Ketika energi terkuras, bahkan hal baik pun terasa berat. Istirahat memberi kita kesempatan untuk memulihkan kemampuan menikmati, bukan dalam arti mencari kebahagiaan besar, tapi kembali merasakan hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Ada juga kelelahan yang muncul dari peran yang terlalu lama kita mainkan. Menjadi kuat, menjadi penopang, menjadi yang selalu ada, semua peran itu melelahkan jika tidak pernah dilepas. Kalian semua mungkin terbiasa menjadi tempat bergantung bagi orang lain, sampai lupa bahwa diri sendiri juga butuh sandaran. Kita jarang memberi ruang untuk mengakui bahwa kita juga bisa lelah, bingung, dan rapuh. Akibatnya, kita terus memikul beban emosional yang tidak ringan. Istirahat di sini berarti memberi izin pada diri untuk tidak selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Bukan untuk mengecewakan, tapi untuk menjaga agar kita tidak hancur. Ketika kita terus memaksakan peran tanpa jeda, kelelahan akan muncul dalam bentuk keengganan, kejenggalan, atau bahkan mati rasa. Kita mungkin masih melakukan peran itu, tapi tanpa hati. Padahal ketulusan butuh energi. Dengan beristirahat, kita mengisi ulang energi itu, agar ketika memberi, kita melakukannya dengan sadar, bukan terpaksa. Istirahat juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Kelelahan sering diperparah oleh keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hasil, penilaian orang, dan masa depan. Kita menghabiskan banyak energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar jangkauan. Pikiran terus bekerja, mencari skenario terbaik dan terburuk, tanpa henti. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah bukan karena terlalu banyak melakukan, tapi karena terlalu banyak memikirkan. Di titik ini, istirahat adalah tentang melepaskan sebagian kontrol itu, membiarkan hal-hal berjalan apa adanya, setidaknya untuk sementara. Ini bukan sikap pasrah tanpa usaha, tapi pengakuan bahwa ada batas dalam kapasitas manusia. Dengan menerima batas itu, kita memberi ruang bagi diri untuk bernafas. Kelelahan berkurang ketika kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama ritme yang lebih realistis. Menariknya, banyak orang baru menyadari pentingnya istirahat setelah mengalami titik jenuh yang parah. Ketika tubuh menolak bangun, ketika pikiran terasa gelap, atau ketika semangat benar-benar hilang. Padahal tanda-tanda kecil sudah lama muncul, hanya saja diabaikan. Rasa malas yang tidak biasa, keengganan berinteraksi, atau kelelahan yang tidak kunjung hilang, semuanya adalah pesan. Pesan bahwa kita sudah melewati batas. Kalian semua tidak perlu menunggu sampai batas itu benar-benar dilampaui. Mendengarkan sinyal awal adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Istirahat bukan solusi instan, tapi langkah awal untuk pemulihan. Dengan memberi waktu, kita memberi kesempatan pada diri untuk kembali menemukan keseimbangan. Dari keseimbangan itu, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena kita memiliki energi untuk menghadapinya. Dalam banyak kasus, kelelahan juga muncul karena kita jarang benar-benar hadir di saat ini. Pikiran kita sering tertinggal di masa lalu atau melompat ke masa depan. Kita mengingat kesalahan yang sudah lewat atau mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Akibatnya, waktu sekarang terlewat begitu saja. Hidup terasa cepat dan melelahkan karena kita tidak pernah benar-benar berada di dalamnya. Kalian semua mungkin pernah merasa waktu berjalan cepat tapi tidak ada yang benar-benar diingat. Ini bukan karena hidup kosong, tapi karena perhatian kita terpecah.
Istirahat membantu kita kembali ke momen kini. Dengan melambat, kita bisa merasakan nafas, mendengar suara sekitar, dan menyadari keberadaan diri. Hal-hal sederhana ini sering diremehkan, padahal memiliki efek menenangkan yang besar. Ketika kita hadir sepenuhnya, energi tidak terkuras oleh penyesalan dan kecemasan. Kita bisa menggunakan energi itu untuk menjalani hari dengan lebih utuh. Istirahat di sini bukan tentang berbaring lama, tapi tentang mengembalikan perhatian ke apa yang sedang terjadi. Kelelahan juga membuat kita kehilangan kepekaan terhadap batas diri. Kita terus berkata iya meski sebenarnya ingin menolak. Kita terus mengambil tanggung jawab tambahan meski kapasitas sudah penuh. Semua itu dilakukan demi menjaga citra, menghindari konflik, atau memenuhi ekspektasi. Namun setiap kali kita mengabaikan batas diri, kita mencicil kelelahan. Kalian semua berhak memiliki batas dan berhak untuk menjaganya. Istirahat memberi kita ruang untuk mengenali kembali batas-batas itu. Dengan energi yang pulih, kita lebih berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kita lebih sadar apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Ini bukan tentang egoisme, tapi tentang keberlanjutan. Tanpa batas, kita mudah terkuras. Dengan batas, kita bisa menjaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri. Ada juga kelelahan yang muncul dari konflik batin yang tidak terselesaikan. Ketika nilai yang kita pegang tidak sejalan dengan kehidupan yang dijalani, energi akan terkuras untuk menahan ketegangan itu. Kita mungkin merasa ada yang salah, tapi tidak tahu harus mengubah apa. Perasaan ini sering muncul sebagai lelah yang samar tapi terus-menerus. Istirahat memberi kita ruang refleksi untuk mendengarkan suara batin. Dalam keheningan, kita bisa mulai menyadari apa yang selama ini kita abaikan. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau keinginan yang terus ditekan. Dengan beristirahat, kita memberi diri kesempatan untuk jujur. Kejujuran ini penting agar kita tidak terus hidup dalam mode bertahan. Kalian semua berhak menjalani hidup yang selaras dengan diri sendiri, bukan hanya memenuhi tuntutan luar. Pada akhirnya, istirahat adalah tentang pemulihan hubungan dengan diri sendiri, hubungan yang sering rusak karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar. Dengan berhenti sejenak, kita bisa kembali mendengar apa yang tubuh dan pikiran butuhkan. Proses ini mungkin tidak selalu menyenangkan, karena ada hal-hal yang selama ini dihindari. Namun dari ketidaknyamanan itu, tumbuh pemahaman. Pemahaman bahwa kita tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu tahu jawabannya, dan tidak harus selalu bergerak cepat. Hidup memiliki ritme dan ritme itu perlu dihormati. Ketika kita memberi ruang untuk istirahat, kita sedang merawat diri agar bisa melangkah lebih jauh dengan kondisi yang lebih utuh dan sadar. Pada titik tertentu, kita perlu menyadari bahwa istirahat bukan hanya reaksi terhadap kelelahan, tapi juga pencegahan. Dengan menjadikannya bagian dari hidup, kita tidak perlu menunggu sampai benar-benar jatuh. Kalian semua bisa mulai dengan mendengarkan sinyal kecil, rasa berat di dada, pikiran yang sulit fokus, atau emosi yang mudah tergoncang. Sinyal-sinyal ini bukan gangguan, tapi petunjuk bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketika kita belajar menghargai sinyal ini, kita sedang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Istirahat menjadi bentuk komunikasi, bukan pelarian. Kita berhenti bukan untuk menghindari hidup, tapi untuk menjalaninya dengan lebih sadar. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bergerak cepat, memilih untuk melambat adalah tindakan berani. Kita mungkin tidak selalu mendapat pengakuan atas pilihan itu, tapi dampaknya terasa di dalam. Dengan istirahat, kita memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, emosi untuk stabil, dan tubuh untuk pulih. Kita bisa kembali melangkah dengan energi yang lebih utuh. Hidup tidak harus dijalani dengan tergesa-gesa. Ada keindahan dalam ritme yang seimbang. Kalian semua layak merasakannya. Ketika kita berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam, kita sedang mengingatkan diri bahwa hidup bukan sekedar bertahan, tapi juga tentang merasakan. Dan disitulah istirahat menemukan maknanya.